Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita akal sehat sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan identifikasi dan pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh UPTS Negeri 30 Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala UPTS Negeri 30 Gresik, Ibu Mindul Winarni yang telah memberikan saya izin untuk melaksanakan diskusi identifikasi pemanfaatan aset sekolah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru UPTS Negeri 30 Gresik, kemudian kepada perwakilan orang tua serta anak-anak yang sudi meluangkan waktunya di siang hari yang terik ini untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga dijadikan sebagai catatan amal untuk panjenengan semuanya. Untuk itu langsung saja di sini saya ingin melaksanakan diskusi. Ini salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan identifikasi pemanfaatan aset yang dimiliki oleh UPTS di Negeri 30 Gresik. Kenapa kok kita harus mengidentifikasi aset? Nah, dalam modul yang sudah saya pelajari, kita perlu untuk melakukan identifikasi aset. Gunanya adalah supaya kita bisa memanfaatkan aset yang kita miliki dengan optimal. Nah, jadi di modul yang saya pelajari kemarin, sudut pandang kita untuk melihat suatu komunitas, bisa dikatakan demikian, bisa dilihat dari kelebihannya atau asetnya, bisa juga dari kekurangannya. Nah, di sini kita bersama-sama, kita diskusi bersama. Saya mohon izin berdiri di depan bukan berarti saya yang paling tahu, bukan. Hanya saja saya ingin menularkan apa yang sudah saya pelajari dari modul yang sudah saya pelajari bersama. Jadi dari aset-aset yang kita miliki diharapkan kita bisa mengidentifikasi potensi apa sih yang dimiliki oleh UPTS di Negeri 30 Gresik. Setelah kita tahu, setelah kita identifikasikan, maka kita diharapkan bisa memanfaatkan potensi tersebut, memaksimalkan potensi tersebut. Jadi kita berbasis kelebihan, kita ikuti kekurangan yang dimiliki oleh UPTS di Negeri 30 Gresik dengan kelebihan-kelebihan aset-aset yang kita miliki. Jadi intinya adalah kita mencari kelebihannya kita untuk bisa kita manfaatkan demi kemajuan dari instansi ini, dari kemajuan UPTS di Negeri 30 Gresik. Nah, di sini kita akan bersama-sama mendiskusikan aset atau modal yang dimiliki oleh UPTS di Negeri 30 Gresik. Ada 7 aset. Jadi yang namanya aset itu tidak hanya berfokus di uang, tidak. Ada aset modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, ada modal fisik berupa bangunan, kemudian ada modal lingkungan alam, dan ada modal finansial. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bersama-sama kira-kira yang masuk ke dalam modal manusia itu apa saja, yang masuk ke dalam modal sosial itu apa saja, dan seterusnya sampai di modal finansial. Kita akan berdiskusi bersama untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sekolah kita, dan diharapkan dari identifikasi ini kita bisa membuat instansi kita menjadi lebih maju. Di sini saya menemukan ada modal manusia yang pertama, yaitu
S2 dan berpengalaman sebagai kepala sekolah serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Nah, ini merupakan suatu modal. Melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh beliau, ini sangat mempengaruhi terhadap program-program sekolah yang berdampak pada murid. Mungkin dari Bapak Ibu guru, dari siswa menemukan model yang lain, model manusia yang lain di UPTS Negeri 30 Gresik. Monggo kita diskusikan bersama-sama. Di sini saya punya sticky note. Mungkin ada yang mau menuliskan di depan atau menulis langsung di papan tulis, saya persilakan. Oke. Atau langsung diambil di sini tidak apa-apa. Yang mau menulis nanti nempel di sini. Ini yang saya perlukan, saya bacakan dahulu yang saya perlu tadi. Nanti barangkali saya melewatkan, nanti bisa ditambahkan di sticky note itu untuk ditempel di depan. Mungkin seperti itu ya diskusinya. Oke, selanjutnya ada model manusia yang selanjutnya yaitu guru. Jumlah guru di UPTS Negeri 30 Gresik ini 100% berpendidikan S1. Jumlah guru penggeraknya 1 orang. Untuk guru yang bersertif ada 42%, ada 5 orang dari jumlah keseluruhan. Strategi pemanfaatannya dengan kualifikasi guru yang ada dan memenuhi standar kompetensi diharapkan guru-guru ini mampu memimpin pembelajaran yang profesional, kemudian bisa menuntut siswa untuk terus belajar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka. Model yang selanjutnya ada model tenaga kependidikan. Di sini ada 2, sebenarnya 3. Jadi strategi pemanfaatan dari tenaga kependidikan, mereka bisa membantu administrasi sekolah, mempercepat pendataan guru dan murid. Bisa deh. Iya. Saya temukan. Iya. Kemudian ada tenaga kependidikan yang menjaga kebersihan dan perawatan fasilitas sekolah. Yang selanjutnya ada model peserta didik dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Ini merupakan model. Kenapa saya katakan model? Karena dengan jumlah peserta didik yang heterogen dari segi kompetensi maupun dari gaya belajarnya, ini anak-anak itu memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran. Mereka nantinya yang jadi generasi penerus bangsa. Nah, kita bersama-sama berupaya supaya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid maksudnya seperti apa? Yang memerdekakan mereka ketika belajar. Merdeka bukan berarti bebas lepas gitu ya, tapi diberikan kesempatan belajar yang boleh dikatakan tidak tertekan seperti itu. Selanjutnya ada model manusia dari wali murid. Di sini diwakili oleh wali murid dari kelas 6 dengan latar belakang yang heterogen dari tokoh masyarakat, kemudian dari praktisi pendidikan, bermacam-macam profesi wali murid kita. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mendukung segala program sekolah. Nah, saya lihat dari paguyuban, dari wali murid ini sudah terlibat aktif untuk kemajuan sekolah serta mampu menjalin hubungan yang baik untuk kependidikan dan membantu secara moral maupun material kegiatan atau program sekolah yang kemarin setelah kita alami mulai dari akreditasi, kemudian kegiatan ajiwiata, kegiatan ziarah dan istiwa. Saya itu wali murid ini sangat mendukung program sekolah dan ini saya apresiasi sekali, saya ucapkan terima kasih. Kemudian dari ikatan alumni, sebenarnya ikatan alumni ini sempat terjalin, hanya saja mungkin kurang begitu terkoordinir ya, sehingga hal yang semacam ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menjalin network, kemudian membantu program-program yang berguna bagi sekolah. Kemarin sempat terjalin, jadi alumni ini memberikan bantuan untuk anak-anak yang dirasakan kurang mampu, yang dulu ya sempat berjalan, namun kemudian vakum
mungkin karena pandemi kemarin atau bagaimana saya juga kurang tahu, ini sebenarnya menjadi modal kita untuk bisa mendukung program sekolah. Dari modal sosial, ada komunitas sekolah. Kita bisa memanfaatkan komunitas untuk berbagi praktik baik itu melalui kelompok PJP, kelompok KKG atau K3S mungkin. Nah, ini bisa menjadi komunitas yang bermanfaat bagi kita untuk saling sharing begitu Bapak Ibu. Kemudian dari komite sekolah, pemanfaatannya dengan mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah, memudahkan kolaborasi antara sekolah dan komite. Komite sekolah juga bermanfaat untuk memberikan kritik ataupun saran untuk kemajuan sekolah. Selain itu ada modal sosial melalui di perusahaan sekitar sekolah. Jadi kita bekerja sama untuk memberikan sumbangsih dari perusahaan ini kepada kita, bisa dikatakan sebagai CSR. Kemarin sempat berjalan juga dari Semen Indonesia waktu pandemi itu memberikan tempat cuci tangan yang sekarang kita gunakan di depan gerbang. Ini merupakan modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Modal politik sekolah kita yang berstatus sekolah negeri, kemudian sekolah kita juga berpredikat sebagai sekolah adiwiyata nasional. Nah, ini merupakan kesempatan aset bagi kita untuk bisa mengembangkan diri, bisa lebih maju lagi karena kita punya boleh dikatakan label sebagai sekolah adiwiyata nasional. Modal agama dan budaya di Gresik ini banyak terdapat pondok pesantren. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat siswa ini lebih berkarakter, kemudian kreativitasnya tinggi dengan mengikuti posija atau seni tari, ada juga bela diri maupun olahraga. Gresik memiliki kebudayaan yang plural karena di sini ada etnis Cina, ada etnis dari Arab, dari Jawa, dari Madura. Nah, ini merupakan aset agama dan budaya yang bisa kita manfaatkan. Kalau di UPTS Negeri 30 ini menurut saya ada sekitar 90% siswa ini berasal dari suku Jawa. Yang selanjutnya adalah modal fisik. Kalau modal fisik ini saya rasa sudah tidak asing lagi karena ini yang tampak di kita ya. Ada ruang kelas yang memadai, ruang kepala sekolah, ruang guru, kantor, kemudian musola, ruang UKS dan sebagainya. Kemudian ada toilet, sumber air bersih, drainase yang baik, listrik dan internet yang lancar, kemudian lokasi sekolah yang bisa dikatakan kita ini berada di area kota, sehingga ini menjadi modal aset bagi kita supaya apa? Dari pihak luar yang ingin bersekolah di tempat kita ini lebih mudah dibandingkan jika lokasi kita berada di tempat yang jauh dari kota. Nah, ini adalah bangunan fisik UPTS Negeri 30 Gresik. Ini foto yang lama, jadi warnanya masih hijau. Kemudian ada musola, ada ruang guru, ada perpustakaan cendekia yang ini juga aset menurut saya karena kemarin perpustakaan cendekia ini meraih juara 1 perpustakaan tingkat Jawa Timur ya Bu Imai. Tingkat kabupaten dan akreditasinya A. Kemudian model lingkungan alam di UPTS Negeri 30 ini memiliki taman, kebun sekolah, kemudian memiliki lingkungan sekolah yang bersih, memiliki area composting, biopori, kemudian dari hasil kebun sekolah ini juga bisa dimanfaatkan baik oleh siswa maupun guru, seperti yang kemarin sempat kita panen ada mangga di depan kantor. Itu merupakan aset model lingkungan alam. Dan sekolah juga berada di area kampung, di dalam kampung, sehingga jauh dari kebisingan dibandingkan dengan sekolah yang ada di pinggir jalan raya. Kemudian dari model finansial, ada dana BOS, APBN maupun APBD, kemudian ada dana PIP, ada hasil toko sekolah dan kantin, kemudian ada hasil infak rutin.
strategi pemanfaatannya dengan penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas siswa, kemudian penyusunan RKAS sesuai dengan prioritas. Terus dari infak rutin ini bisa digunakan untuk kemanusiaan, misalkan untuk menjenguk siswa yang sakit, kemudian untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu. Nah, ini merupakan modal finansial. Dari beberapa modal yang sudah saya sampaikan, saya memiliki sebuah ide membuat suatu program yang diharapkan bisa berdampak positif kepada murid. Ide yang saya buat yaitu kegiatan memukau. Apa itu memukau? Memukau itu akronim singkatan dari membaca buku untuk adik kelas. Dasarnya berasal dari filosofi Hajar Dewantara bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Diharapkan dari program ini nanti anak-anak mampu bergotong royong, kemudian kepemimpinan murid yang memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Jadi kegiatan memukau diharapkan dapat menguatkan interaksi sosial antara kakak dan adik kelas secara positif, arif dan bijaksana. Memukau, membaca buku untuk adik kelas. Jadi saya punya ide karena berkaca dari pengalaman beberapa kali saya menemukan anak-anak itu yang antara adik kelas bertengkar dengan kakak kelas atau sebaliknya. Atau ketika waktu istirahat anak-anak cenderung biasanya berkumpul ya sesama kelasnya. Jarang yang bisa bergaul antara adik kelas yang ngomong adik kelas atau adik kelas yang mau bermain dengan kakak kelas. Mungkin karena merasa kakak kelas saya kan harus jaga jarak, mungkin ada perasaan seperti itu. Nah, dari kegiatan ini diharapkan nanti kakak kelas bisa membacakan buku kepada adik kelasnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menambah lebih harmonisnya hubungan atau interaksi sosial. Nanti juga bisa menambah kemampuan literasi dari si kakak kelas. Misalkan kemudian dari adik kelas sendiri, mereka akan belajar untuk menghormati kakak kelas yang membacakan buku di kelasnya. Alasan pemilihan program pentingnya keterampilan berinteraksi positif, terbangunnya interaksi yang baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Jadi yang selama ini kita fokuskan mungkin hubungan antara guru dan siswa. Kita mungkin saya yang melupakan pentingnya interaksi antara siswa dengan siswa, terutama dari kakak kelas kepada adik kelas. Nah, ini alasan yang membuat saya mengangkat ide untuk kegiatan memukau. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan mendiskusikan kira-kira aset apa saja selain yang sudah saya sebutkan tadi yang dimiliki oleh UPT SD Negeri 30 Gresik. Mungkin bisa dituliskan di sticky note masuk aset yang mana dari 1 sampai 7 untuk kita diskusikan bersama-sama. Monggo Bapak Ibu, yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti guru ekstrakurikuler itu ya dimasukkan di dalam modal manusia. Yang belum nggak sih? Ya. Oke, terima kasih Bu Evi masukannya. Yang lain monggo. Jadi diharapkan dari aset-aset ini bisa kita maksimalkan untuk kemajuan instansi. Modal politik tadi. Modal politik kita statusnya sebagai sekolah negeri, Bu. Enggak kata politik itu kan kayak seolah-olah kita mengarah kepada suatu parpol gitu. Enggak. Kalau apa? Hubungan dengan pihak lain di luar kita, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Modal politik juga. Kalau kita yang kerjasama dengan pihak luar, kalau ini kan Adilia kan berarti dengan LH ya. Mungkin ada yang lainnya. Ya, Pihak luar. RC kita dengan RC RC puskesmas ya. kan Puskesmas ya, Bu ya. bisa.
Saya tambahkan di sini ya. Iya. Dengan warga sekitar, RT RW. Kalau ini yang kalau warga sekitar untuk masalah sosial agama itu mungkin kita menggunakan masjid, sekolah kan gitu. Saya soal agama. Soalnya kan kita ada kebiasaan kayak sholat duha, sholat subuh, itu kan masuk pada agama. Kita untuk aksen anak-anak menjadi yang lebih dinamis yang beragama. Agama, Kayak salah spiritual. spiritualnya. Kayak kemarin istiqosa, sholat duha, buka bersama juga iya kan. Oke. Dinas perpustakaan. Oh, dinas perpustakaan. Oh iya, Terus deh itu ya. Ya udah, boleh dimasukkan. Ilmu itu bisa loh Bu Eka, yang mereka PPL. PPL, Itu ya. itu kan kontribusi juga Bu Eka, anak-anak ini. Oke. Kemudian cerita tadi agama ya. Iya. Sosial ada lagi yang apa? Manusia dan juga sekitar. Iya, sekitar lingkungan sekolah. Ini komite, CSR, kita masukkan sini ya. Sosial selain juga kayak PGRI kan untuk saya juga gitu. Kayak organisasi PGRI, kayak terus fokus. Itu maksudnya itu kan bilang sudah kan komunitas tadi kan Komunitas ya, sosial. Kalau kerjasama dengan warga sekitar kira-kira apa begini? waktu kita pinjam Kursi kemarin. Kita kan harus ada program kayak kita kan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar bersama warga sekitar. Bersih-bersih ke warga sekitar. Kan memang harus ada. Lain yang belum saya tambahkan, manusia tadi ya istilah tadi manusia. iya masuk apa nggak tahu ibu istilah belum ya Ini peserta didik, ini wali murid. Tambahkan di sini ya. saya itu masuk dulu nggak mereka mengajar ekstra Setelah berubah. eksternal mengajar dari luar Itu tidak hanya yang ngajar Posida, Iya, ekstrakurikuler. iya semua. Semuanya. Monggo, mungkin ada yang punya ide lain tentang aset yang kita miliki. Bank sampah ya? Oh iya, belum tahu ya. itu masuk sarana Itu masuk apa Bu? Bank sampah maksudnya kan kerjasama dengan Pak anunya ya. Berarti masuk pada sosial. Dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Iya. Oh iya. Ini atas itu. kita kan bahas nama Dan pengawas juga. Pengawas penakut. Pengawas sekolah. Pakai stiker enggak? Perlu pakai stiker enggak? Ditempel di depan. sudah disampaikan sih Sudah semua. Sudah. Berarti sudah cukup. insya Allah Tidak ada yang tanya. Sudah jelas. Apa ya, diharapkan model-model yang kita miliki ini kan bisa meningkatkan sumber daya kita sehingga bisa lebih bersaing gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah bisa. Harus. Harus Bu, ya? Harus. Harus kata Harus Bapak. lebih
Iya harus. Kami termasuk. Karena kita punya modelnya banyak ya Bu ya. Dari segi orang ya, Ya. manusianya itu tadi yang jelas dari semua guru sudah segi akademik ya, sudah S1 semua. Kemudian tenaga kependidikan juga minimal kan SMA itu sudah memenuhi. Kemudian dari segi finansi otomatis kita sudah menyusun arkas sesuai dengan kebutuhan yaitu skala prioritas. Berarti kita tinggal melaksanakan. Dan ini toh kita sudah melalui dan sudah melakukan. Kalau mau politik ini semua sudah kita lakukan ini. Cuma untuk apa ya? Ini untuk pelaksanaan keseharian yang masih belum apa ya? Kurang maksimal. Belum dijalankan secara maksimal. Contohnya kebijakan kepala sekolah terkait kebersihan lingkungan melalui Green Team di program Adiwiyata. Nah, itu sudah saya sampaikan, sudah Adiwiyata, apalagi sudah nasional, otomatis guru sebagai motivator di sini harus sudah menekankan masalah pemilahan sampah. Nah, atau bantuan kalau bentuk apapun. Syukur-syukur kalau alumni itu memberikan bantuan dalam bentuk langsung materialnya, tadi tidak finansinya, tapi itu boleh. Seperti apa yang disampaikan contoh SD Prambanan itu kan kena angin puting beliung 3 tahun yang lalu. Itu karena dari anggaran pemerintah daerah itu sudah berlalu, sehingga yang pemerintah mengajukan bantuan ke dinas. Kemarin memang kita diharapkan untuk bekerjasama dengan CSR, tapi CSR kebanyakan itu kembali melimpahkan kepada kita. Saya sudah ditarget oleh dinas dan ditarget oleh pemerintah daerah. Makanya kita kalau mengajukan proposal ke CSR itu kebanyakan tidak ada realisasi. Cuma pesennya harus ke dewan. Nah ini kita diharapkan untuk mengajukan proposal ke dewan. Dan di sini kan ada dewan. Dewan itu kan juga ada bagian-bagiannya. Iya, sama dewan. Makanya, tapi Kalau sekarang dewan yang ini kan bagian kemasyarakatan. makanya kita diharapkan pokoknya kalau ada terutama wali murid yang Pak Udin Bu punya dewan yang bagian gitu. boleh nanti. Bagian. Kemudian nanti atau alumni menjadi dewan. Nah itu kita wajib. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Indri, Bapak Ibu guru semua dan anak-anak kelas 6 yang sudah mewakili diskusi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perbuatan, ada ucapan ataupun dari jawaban yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.